Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang tua kita setiap selesai sholat itu dikirimi Fatihah. Ya, selesai sholat kita hadiahi Fatihah. Itu biar ta'alluq kita, hubungan kita, orang tua kita diberikan kemudahan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjelaskan tentang tempat-tempat yang dimana kalau kalian berdoa di tempat itu doanya dapat jaminan dari Kanjeng Nabi, doanya diterima dan diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, diingat-ingat ya. Ada waktu, kadang ada waktu. Kalau hadis yang kamu baca itu, yang kamu hafalkan itu khamsu layalin la turaddu fihinat da'wah. Itu yang 5 malam yang dimana doa tidak akan pernah ditolak, itu hubungannya dengan waktu. Yang sekarang ini hadis ini hubungannya dengan tempat. Jadi ada tempat-tempat yang dimana kalau kita berdoa itu istijabah. Ada yang dimana waktu-waktu yang kalau kita berdoa istijabah. Tuftahu abwabus sama wa yustajabud du'a fi arba'ati mawatin. Pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu langit dibuka, wa yustajabud du'a, dan permintaan-permintaan diijabahi oleh Allah fi arba'ati mawatin, di dalam 4 tempat ini. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Yang pertama apa? Indal tiko isufu fi sabilillah. Yang pertama adalah ketika barisan-barisan perang itu bertemu pada saat menegakkan agamanya Allah. Jadi ketika orang Islam berbaris mau berperang fi sabilillah, menegakkan agamanya Allah, mungkin dulu di zamannya para sahabat atau sekarang mungkin ada di Palestina ketika berperang, mereka doa-doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang kita enggak ada perang, ya apa? Ini kan urusannya jihad toh. Apa? Jihad. Saya pernah membaca salah satu keterangan itu, jihad di akhir zaman itu jihad fil ilmi. Jihad dalam rangka mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Jadi kayak kalian ketika berbaris mengaji kitab, duduk dalam rangka thalabatul ilmi kayak gini, itu doa yang mustajabah. Minta ojo malah ngantuk. Megang kitab tidur. Wes malaikate geleng-geleng ini. Siapa arek-arek iki rek, dikasih langit dibuka. Waktu-waktu kalian kayak gini kan waktu-waktu mustajabah. Bayangkan, waktu hari, waktunya subuh, jaminan subuh itu waktu yang mustajab. Tempatnya di masjid, tempatnya mustajab. Duduknya kamu sabilillah, menegakkan agama Gusti Allah. Ya kok iso menegakkan agama Gusti Allah? Karena ilmu kamu yang akan manfaat untuk di masa depan. Bahkan mencari ilmu itu kalau kata para ulama, al-muta'addi afdalu minal qasir. Orang yang duduk wiridan, ngaji, tahajud, sholat itu masih kalah kata para ulama dengan orang yang mencari ilmu. Kenapa? Karena orang yang mencari ilmu itu pahalanya muta'addi, terus menerus. Kamu belajar sekarang bisa digunakan besok, besoknya lagi, manfaat untuk besoknya lagi, setahun lagi sampai kamu meninggal. Tapi kalau kamu sholat kan jam-jaman, jam 6 sampai jam 7 kan? Jadi hanya jam itu saja yang manfaat.
Itu loh. Makanya jihad bil ilmi itu jihad yang istimewa. Jihad dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, kemudian ilmu kamu bisa manfaat besok untuk di masyarakat. Apa enggak lebih istimewa lagi? Pulang, Dimas, jadi ustaz. Ustaz sopo iki? Ustaz Dimas, menyampaikan ilmu manfaat kepada orang. Itu yang pertama ketika sabilillah. Makanya coba kalau ada santri dalam rangka dia mencari ilmu, kemudian dia meninggalnya meninggal apa? Syahid. Sama ketika ada orang perang bawa pedang, di tengah peperangan dia meninggal, syahid. Ketika ada orang mencari ilmu, di tengah dia mencari ilmu, kemudian meninggal, syahid. Berarti sama-sama jihadnya. Tetapi beda, ya beda kan urusan jihad, urusan syahidnya. Kalau orang yang mencari ilmu kan syahidun fid dunya, syahidun fil akhirah, tetap dimandikan. Tapi kalau orang yang perang kan syahidun fid dunya wal akhirah, dunia akhirat dia syahid, makanya nggak boleh dimandikan. Kedua, tempat yang mustajab lagi wa inda nuzulil ghais, yaitu ketika turunnya hujan. Pernah nggak kita waktu hujan terus ngangkat tangan? Ya. Malah enggak ya. Hujan, ayo main sepak bola. Ya gak apa-apa main sepak bola, boleh. Mbak Pondok Putri kalau waktu hujan langsung Mbak sampean ngangkat tangan. Ya Allah. Suami ya Allah yang pelak, yang ganteng ya Allah. Boleh kamu main ya. Putra ini kalau hujan itu langsung teriak mereka. Masya Allah, panggil temannya, bola keluarkan. Kita main sepak bola. Bagus, gak apa-apa, menikmati rahmati Gusti Allah. Wong hujan itu rahmat. Tapi ingat ketika nuzulil ghais, ketika hujan diturunkan, itu ada doa. Wong Kanjeng Nabi ketika turunnya hujan, Kanjeng Nabi doanya apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Itu doanya Kanjeng Nabi pendek. Ya Allah, kalau ada hujan seperti ini, ya Allah jadikan yang tumpah di langit menjadi manfaat untuk di dunia. Lah kamu sudah diajari kalau Kanjeng Nabi ada hujan, itu doa, itu membuktikan bahwa hujan itu ketika kita berdoa mustajab. Ya. Ayo praktekno, engkau dipraktekno Mbak. Belum musim hujan ya, musim panas sekarang ini malahan. Nanti kalau sore hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, minta sama Allah. Ya Allah, saya belajar di sini ya Allah, jadikan ilmunya ilmu yang barokah ngono ya. Malah sekarang ono tukang apa sing menghentikan hujan, tukang apa rek? Apa? Pawang. Rara. Itu ono to rara. Jadi guru saya itu gini, jangan mau jadi orang pawang hujan. Sebanyak apapun rezekimu akan seret. Ya. Tapi kalau doa sama Allah, doalah ya Allah, jangan kau hentikan hujan, tapi pindahkan hujan ini. Ya, kan masih manfaat kepada orang lain. Ya, ini Ustadz Wanda ini sudah saya suruh jadi dukun. Dia yang tukang nyarang hujan, tapi nyarang hujannya syar'i dia. Ya, nyarang hujannya syar'i. Ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau hujankan ya Allah jangan di sini tapi hujankan di samping-samping kita. Enggak hujan. Ya, bukan penyarang dia, bukan menghentikan, tapi minta hujannya dipindah. Ono kiai istimewa itu dulu, namanya Kiai Soleh itu zaman dulu. Itu kalau lagi hujan, zaman dulu kan kalau masjid nggak kayak gini. Masjidnya kan apa namanya kan nggak ada kayak gini nih, bocor-bocor gitu loh. Itu kalau lagi wiridan Kiai Soleh kok gluduk, dar mau hujan, itu Kiai Soleh doanya gini. Ya Allah, jangan hujankan sekarang ya Allah, besok pagi aja jam 8. Ada jamnya. Itu istimewanya ulama zaman dulu karena masih wiridan. Hujan termasuk. Wa inda iqamatis shalah. Lah ini penting Mbak.
Dan ketika sholat dikumandangkan, ketika iqomat itu loh. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Itu donga awakmu. Natasop, berdiri, doa. Itu mustajab. Ya. Makanya ono salah satu dawuh dalam salah satu keterangan itu, sintani ma turaddani ad-du'a. Ada, ini dikokohkan dalam hadis yang lain. Ada dua tempat yang dimana siapa yang berdoa di situ tidak akan pernah ditolak doanya. Kapan? Indan nida wala tahtal matar. Indan nida wa tahtal matar. Yang pertama ketika adzan dikumandangkan. Jadi ini masih tidak hanya waktu iqomat tok. Iqomat mustajab. Ketika ada adzan, Allahu Akbar. Langsung sampai norok bunte, ngikuti Allahu Akbar, semuanya diam, kegiatan apapun dihentikan, kemudian dia juga sambil berdoa. Itu mustajab. Main game yo berhenti. Ono arek main game waktu adzan, bahaya. Ya. Dengarkan, orang yang masih bermain-main ketika dia adzan dikumandangkan gak berhenti, itu sudah menunjukkan bahwa ilmunya sebagian dicabut oleh Allah. Makanya saya ini punya kebiasaan, anak-anak saya ini semuanya uji AKAL di rumah itu, kalau sudah ada adzan, Allahu Akbar, itu semua punya kebiasaan. Negur adiknya, negur kakaknya. Adzan, matikan. Karena adzan itu istimewa, syiarnya agama Islam yang sekarang masih terlihat nyata itu ada. Ngono lho ya. Ketika adzan, diam, dengarkan, ikuti sambil berdoa. Mustajab. Wa tahtal matar, dan ketika turunnya hujan. Ini malah di sini tahtal matar, di bawah hujan. Berarti kalau bisa doanya itu ketika hujan turun ngangkat tangan. Tapi lain loh ya, coba kamu rasakan. Kamu nggak pernah merasakan. Coba kamu pakai pakaian yang bagus ya nggak usah songkokan. Ketika hujan turun terus ngangkat tangan, itu beda rasanya. Kayak ada getaran-getaran dalam jiwa. Coba, ya. Coba muklis nanti kalau ada hujan, jangan kaosan, ngangkat tangan. Kalau perlu di pinggir sungai ini, loncat pas. Mustajab, luar biasa. Tahtal matar. Dua ini yang dalam hadis yang lain dijamin indan nida wa indal matar, ketika dikumandangkan adzan dan ketika tahtal matar. Kalau yang hadis yang kita inda iqamatis shalah. Wa inda ru'yatil Ka'bah, dan ketika melihat Ka'bah, saya doakan semuanya bisa sampai ke Mekah Madinah. Ya, punya rezeki bisa sampai ke Mekah Madinah. Guru saya itu pernah dawuh. Itu yang saya ini kalau guru saya dawuh saya ingat-ingat dan saya amalkan. Le pokoke awakmu belajar sungguh-sungguh tentang bab haji, maka pasti kamu, bukan insya Allah enggak, pasti kamu akan sampai ke Mekah Madinah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan ilmu yang oleh Allah dititipkan kepada kita. Gak mungkin disia-siakan ilmu. Itu saya praktekkan. Dulu waktu bab haji, waduh saya ini kemana-mana tanya ke orang. Karena setelah dapat ilmu itu, guru saya bilang seperti itu. Ketika bab haji, belajar haji yang sungguh-sungguh, kamu gak tahu rezeki kamu besok bagaimana. Kalau kamu belajar haji, bab haji maksudnya. Waktu itu saya belajarnya waktu Fathul Qorib. Ada teman saya dari Nganjuk, namanya Ji Sofi, laki. Ji Sofi itu habis pulang haji 2 tahun yang lalu, tak datangi saya tanya betul bagaimana haji. Iya. Ya, alhamdulillah oleh Allah dimudahkan bisa sampai ke Mekah, ke Madinah. Saya ini kalau mau berangkat ke Mekah, ke Madinah setiap tahun bisa. Bukan karena saya kaya, karena ada banyak KBIH yang siap memberangkatkan. Tulisannya nanti umroh bersama Gus Dewa. Pinter juga dia. Cari pelanggan. Ya udah. Setiap tahun dimudahkan oleh Allah. Jadi kamu berangkat
Syaratnya apa? Apa saya mungkin bisa berangkat umroh? Rumah saya Rabunan, gitu Zen ya. Zen kalau pinter masalah umroh, semua terkesima dengan ilmunya Zen, KBIH datang kepada Zen akan ditawari, Ustaz, mau umroh kapan, tanggalnya tanggal berapa, tentukan. Ya ngono loh. Lah kalau di Mekah itu, ya saya salah satu istimewanya Ka'bah, itu nggak usah diapa-apain, dilihat tok. Kan saya pernah baca hadis yang lain, khamsun minal ibadah, ada 5 bagian daripada ibadah. Lihat tok sudah ibadah. Salah satunya apa? Ru'yatul Ka'bah, melihat Ka'bah. Saya kalau ditanya sama orang itu, orang-orang gunung-gunung itu, orang-orang haji itu kan orang-orang yang biasanya orang yang enggak, ya mohon maaf, orang yang enggak ngerti-ngerti toh. Orang gunung yang mohon maaf malahan saya kemarin umroh dengan orang yang enggak bisa baca Quran. Tukang pijet, sholatnya bagus tapi enggak bisa baca Quran. Kalau enggak bisa baca Arab gimana mau ngajari? Waktu saya berangkat, tanya mereka, Gus, itu Ka'bah, muteri Ka'bah, namanya apa Gus? Tawaf. Apa bacaan saya Gus? Nggak usah baca apa-apa Bu. Loh orang-orang itu punya bacaan sendiri, putaran 1, putaran kedua. Lah sampean kan nggak bisa baca apa-apa, nggak usah baca apa-apa. Muteri Ka'bah saja sampean meneng sambil doa, cukup. Karena memang dalam ibadah haji itu nggak ada rukun kaulinya, nggak ada, rukun ucapannya nggak ada. Kalau sholat kan ada, Allahu Akbar, baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah sah nggak sholat? Nggak sah. Tapi kalau haji nggak ada, niat muteri Ka'bah, gak usah mau copo-opo, sa'i, seret 7 kali, ketok, tak, selesai. Gak apal ragu apa-apa, nyanyi lagu dangdut ya sah. Ya, gak ono bacaane. Istimewanya Ka'bah itu bukan karena kita punya bacaannya. Istimewanya Ka'bah, Ka'bah sudah istimewa. Dilihat tok begini, sudah kita dapat pahala. Lah ketika kalian besok dimudahkan, semoga sampai semua ke Mekah Madinah, masuk ke Ka'bah, masuk ke Mekah, lihat Ka'bah, langsung kalian doa. Istijabah. Jadi di Mekah itu kan banyak tempat-tempat istimewa toh. Ini istijabah. Sebenarnya nggak usah cari tempat yang istimewa itu. Dari masuk ke Masjidil Haram, duduk agak jauh, kemudian sampean doa. Saya kalau umroh atau haji kemarin, itu nggak ruwet-ruwet kayak orang-orang. Saya akan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad bagus, tapi kalau menyakiti orang kan nggak boleh. Lebih baik duduk, lihat Ka'bah, seneng. Lihat Ka'bah itu seneng. Ini belum ada yang sampai ya? Sudah ada yang pernah sampai belum? Belum ya? Dimas sudah pernah sampai? Oh kan sudah, Dimas di Bentar itu. Ada itu. Ya. Tuh. Ya. Kuncinya satu, kalau kalian tidak punya uang untuk sampai ke Mekah, maka kuncinya satu, pelajari ilmu haji dengan seksama. Kan sudah pernah saya ajari toh? Seingat apa enggak itu? Kan pernah saya ajari. Dari sini kalau yang baru-baru mungkin nggak ngerti, itu kan tahun kemarin kan. Tahun kemarin pernah saya ajari kan bagaimana cara haji yang benar, bagaimana cara umroh yang benar sudah saya ajari. Pelajari itu dengan baik dan benar, yakin oleh Allah akan digampangkan sampai ke Mekah. Tuftahu, sudah 4 ini berarti. 1 ketika berada di barisan perang, 2 ketika turunnya hujan, 3 ketika iqamah ketika sholat dikumandangkan, 4 inda ru'yatil Ka'bah ketika melihat Ka'bah. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wal yaumal khamis. Bahwasanya pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah di hari Senin dan di hari Kamis. Sekarang hari apa ini? Hari apa?
Oh Selasa, oh kemarin berarti. Hari Senin dan hari Kamis itu pintu-pintu surga dibuka. Dan hari Senin dan hari Kamis itu juga amal-amal kamu itu dilaporkan sama Allah. Amal itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan, ya bulanan, tahunan. Dilaporkan amal kamu. Makanya coba Kanjeng Nabi itu mensunnahkan puasa di hari apa? Senin dan Kamis. Makanya ono hadis yang berbunyi tu'radul a'mal yaumal isnain wa yaumal khamis. Bahwasanya amal-amal kita itu dilaporkan kepada Allah di hari Senin dan di hari Kamis. Amal kamu dilaporkan. Ya Allah, ini muklis ya Allah. Senin dikasih tahu kan dari hari sekian melakukan ini. Ya, ini Dimas ya Allah. Dari sekian. Ini Nurul ya Allah, kayak gigi ya Allah. Dilaporkan hari Senin dan hari Dawe Kanjeng Nabi, hari Senin dan hari Kamis semua amal dilaporkan. Fa uhibbu an ayyu'rada amali wa ana shaimun. Kata Kanjeng Nabi, dan saya suka, saya senang kalau ketika amal saya dilaporkan, saya dalam kondisi puasa. Makanya Kanjeng Nabi puasanya hari Senin dan hari Kamis. Istimewa ya. Hari Senin dan hari Kamis. Sampai saking istimewanya hari Senin itu dikatakan yaumun wulidtu fihi wa yauma bu'istu wa yauma unzila fihi alayya. Dari Senin aku dilahirkan. Dari Senin juga aku diutus menjadi nabi. Di hari Senin juga Al-Qur'an diturunkan. Jadi Senin itu istimewa. Kok ono arek santri lahir di hari Senin, istimewa. Kalau Dimas ini lahirnya Jumat Kliwon. Tepak bareng ambek lahirnya Mak Lampir. Ya. Hari Senin ya, hari istimewa, betul. Hari Senin, hari di mana Kanjeng Nabi dilahirkan. Hari Senin di mana Kanjeng Nabi diutus menjadi nabi. Hari Senin ketika Al-Qur'an diturunkan. Apa ingat-ingat? Nabi dilahirkan di hari Kanjeng Nabi diutus nabi jadi nabi di hari Quran diturunkan di hari sholat Jumat pertama kali di hari loh kok Senin hari Jumat, sholat Jumat pertama kali ya di hari Jumat, kok di hari Senin ya, semuanya pokoknya istimewa kalau Senin tuh ya. Payung Faru. Kalau Kemis kalau Kemis itu ada yang istimewa lagi apa? Kanjeng Nabi itu kalau bepergian itu senang di hari Kemis. Kalau perjalanan itu lah. Kanjeng Nabi itu ketika perang yang sok rodok besar, hari rodok apa namanya itu perang-perang yang rodok gawat, itu Kanjeng Nabi memulainya hari Kemis. Ya. Dulu ada perang namanya perang Tabuk. Perang Tabuk bukan benar perang perut, perang Tabuk. Kanjeng Nabi itu waktu perang Tabuk mendapatkan kemenangan yang luar biasa ketika ditanya para sahabat, hari Senin Kanjeng Nabi berangkat perang. Makanya ini ciri khas ya, ini penting ini. Kok kamu punya sesuatu hajat, berangkatnya kamu kok hari Kamis, biasanya hajat kamu itu akan dikabulkan. Kamu kok ditanya saumpama Mas Maman mau melamar di hari apa? Biar diterima hari Kamis. Mau melamar hari apa Mas? Hari Kamis saja. Loh, Kamis itu Kamis Kliwon, gak popo, sebenarnya Kamis. Karena Kanjeng Nabi kalau mengerjakan sesuatu kok gampang diijabahi perjalanan, biasanya hari Kamis. Mau kerja hari Kamis berangkat. Hari Senin dan hari Kamis janjinya Kanjeng Nabi
fayughfaru fihima likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Ya. Di hari itu, ingat-ingat Dit, di hari itu Dit, semua hamba-hambanya Allah diampuni, hamba-hamba mereka yang tidak mensekutukan Allah. Pokoknya Islam hari Senin liburan. Pokoknya Islam hari Kamis hari raya. Hari rayanya umat Islam Senin dan Kamis, karena janjinya hari Senin dan Kamis semua dosa diampuni. Sing penting la yusyriku billah, tidak mensekutukan Allah. Artinya dia orang Yang kedua yang enggak diampuni siapa? Illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ngeri. Yaitu ketika ada dua orang yang dimana orang itu bermusuhan, tidak menyapa dengan saudaranya, tidak menyapa dengan tetangganya, hari Senin dan hari Kamis rugi dia, enggak dapat apa-apa. Nah, dengarkan nih ya. Makanya sekarang ini kalau sama tetangga gak baik, gak mau nyapa, hari Senin ya seperti hari biasa, gak ada istimewanya. Tapi kalau dia baik sama orang, gak musuhan sama orang, tapi saya dimusuhi Gus, lain. Dimusuhi dengan bermusuhan lah, lain. Gak nyapa, umpama nih si A sama B gak nyapa, Senin gak dapat apa-apa, Kamis gak dapat apa-apa. Ini penting lah ya. Semua manusia umat Kanjeng Nabi diampuni kalau hari Senin dan hari Kamis, kecuali mereka yang lagi apa? Bermusuhan. Saya nanti ada enggak satu teman yang enggak nyapa, Mbak biasanya putri-putri itu nek lakian enggak ada. Insya Allah enggak ada. Ya lakian itu semuanya realistis. Kadang putri itu loh, kadang gini, enggak nyopo. Ayo Mbak, sing gak nyopo temannya, yang gak nyapa temannya, hari Senin kamu biasa, hari Kamis gak ada gunanya. Ayo nanti langsung, setelah ini langsung pegang kepalanya, pegang tangannya. Ini ya, mohon maaf ya, kita sekarang friend lagi. Yang dulu kita fuck you, ngeri ya. Sekarang kita I love you. Wah, ada ya. Hari Senin dan hari Kamis nabeng, ini mumpung masih ada waktu 2 hari Kamis, Senin ya, jaluk ning Gusti Allah. Fayuqalu, kemudian diucapkan itu kepada dua orang yang bermusuhan itu, angziru hadaini hatta yastaliha. Mereka ditunggu sampai mereka berdamai. Kalau sudah mereka berdamai, Senin berikutnya diampuni. Tapi kalau mereka masih bermusuhan, gak nyapa, gak mau rukun dengan tetangga, gak mau rukun dengan saudara, hari Senin, hari Kamis terlewati biasa-biasa, tidak ada artinya. Ya, makanya sing rukun, ambek saudara, rukun dengan tetangga, rukun dengan teman. Ada yang gak nyapa saling bermusuhan, Senin dan Kamis tidak ada artinya, padahal Senin dan Kamis hari yang istimewa. Hari di mana umatnya Kanjeng Nabi diampuni dosa-dosanya. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah.